Setelah rudal-rudal Iran menghancurkan pusat energi Israel di Haifa pada Jumat kemarin, giliran kawasan situs suci Yerusalem diserang rudal Iran. Lalu apa pesan serius Iran di balik serangan ke kota tua Yerusalem ini? Saya diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini pendiri Synergy Policies Dina Praptora Harja dan pengamat militer Anton Ali Abbas. Selamat sore semuanya dengan Tifal di studio, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Selamat sore, Mas. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Yang terbaru pernyataan dari Trump nih Mbak Dina, ada pertimbangan untuk mengakhiri operasi militer di Iran tapi bukan gencatan senjata. Mungkin nggak tuh? Tidak, karena kali ini kalimatnya juga bersayap. Pada saat yang sama, Amerika Serikat sedang mengirimkan USS Tripoli, yaitu kapal tempur amfibius yang biasanya digunakan untuk melakukan penyerangan cepat menuju Arabian Sea, Laut Arabia, dari posisi awalnya di dekat Jepang, di Okinawa, dan bergerak sekarang sudah posisinya di daerah Singapura, meninggalkan Laut Cina Selatan. Dengan kondisi seperti itu, kita perlu mengantisipasi justru rencana eskalasi perang, lagi-lagi serangan secara mendadak terhadap Iran. Dan dengan itu Iran kemudian sudah menunjukkan aksi berikutnya. Baru saja kan sebenarnya pimpinan intelijen Iran juga dibunuh ya, dan dengan melakukan serangan kepada Yerusalem di sini terhadap Yerusalem dan tidak mengenai manusia siapapun ya, di sana tidak ada korban jiwa. Itu pertama infonya bahwa intelijen Iran masih tetap berfungsi. Kemudian yang kedua, Iran juga masih siap untuk menghadapi Amerika Serikat. Dan saat yang sama Amerika Serikat juga baru saja mendapatkan dukungan dari Inggris ya untuk menggunakan pangkalan militer Inggris untuk menyerang Iran. Artinya kita justru harus mengantisipasi perang ini masih akan berlanjut setidaknya selama beberapa minggu ke depan, bahkan bisa jadi 1 bulan, karena Trump sudah menyuarakan tempo hari terhadap Xi Jinping, pertemuan Xi Jinping diundur sampai 1 bulan. Jadi kita yang benar-benar harus siap-siap, harga minyak betul-betul akan meroket, dikabarkan angkanya bisa mendekati 200 US dollar per barrel. Tapi kalau kemudian, sorry saya potong Mbak, kalau kemudian ada niatan untuk mengakhiri operasi itu betul-betul diseriusi oleh Trump, apakah Israel akan mengamini itu juga menurut Anda? Tidak, karena Israel baru saja mengeluarkan statement juga. Netanyahu mengatakan bahwa yang paling keji itulah yang akan menang, gitu kan? Dan dengan statement yang membuat ramai dan ini memunculkan kebencian juga antar agama akibat serangan Iran itu dia bahasakan seakan-akan ini juga serangan terhadap agama. Artinya intonasi perang itu masih tinggi saya lihat. Belum nampak keinginan dari pihak-pihak Israel ataupun Amerika Serikat untuk melakukan deeskalasi. Oke, Mas Anton, kalau Anda membaca pernyataan Trump ini sesungguhnya faktornya karena keterbatasan uang atau justru ada tekanan-tekanan utamanya negara-negara Arab atas perang berkepanjangan yang sudah masuk pekan ketiga ini, atau ada faktor lain? Kalau satu, saya ingin menyinggung dulu, Mas. Pertama, apakah perang mungkin berakhir tanpa ada kesepakatan? Misalnya, mungkin saja. Itu sudah beberapa kali kejadian, misalnya bagaimana perang antara India dengan Cina itu tidak ada senjata perjanjian perdamaian yang kita bisa dengar di publik. Tapi kemudian perangnya hilang begitu saja. Jadi, apakah mungkin, gitu ya. Tapi apakah cuma satu pihak yang harus bisa menyetujui gitu kayak ini? Trump mundur, tapi kemudian perangnya damai? Belum tentu. Kenapa? Karena ini melibatkan pihak lain. Dalam hal ini Iran. Kalau Iran masih tetap ingin melakukan penyerangan, ya perang akan tetap terjadi. Jadi tentu ini tergantung dari para pihak yang bertikai dulu. Kedua, tentu kita akan lihat lagi nih manuvernya Trump. Bagi saya memang menjadi menarik kalau misalnya kita baca secara utuh apa yang disampaikan di medsosnya Trump, itu ada poin yang terakhir bahwa dia bilang bahwa terkait Hormuz itu akan dilakukan polisionilnya itu oleh negara-negara yang menggunakan itu. Artinya dia tahu bahwa, dan inilah kelakuan Trump gitu ya, bahwa ketika dia melakukan perang di sebuah tempat yang kemudian harus ikut menyapu, harus menanggung dampak dari kekacauan itu adalah pihak lain. Jadi ketika dia misalnya memulai perang di Timur Tengah, kemana itu refuginya? Kan ke Eropa. Eropa yang harus kemudian ikut sibuk gitu ya. Nah ini juga demikian gitu. Jadi dia ingin kemudian dia membuat kekacauan
lalu kemudian ada Hormuz, dan kemudian main tinggalin aja. Ini nanti yang ngurus adalah mereka yang menggunakan. Gitu. Jadi bagi saya ini juga terkait adalah pesan ketika negara-negara yang dia secara eksplisit meminta keterlibatan dan kemudian mereka menolak. Ini kan seakan-akan adalah mempermalukan, gitu ya, insulting Trump, gitu. Jadi ketika ini udah diminta tapi kemudian ditolak, malah Cina misalnya dia nggak ngereken, gitu ya. Ini kan menjadi menarik. Ya udah, kata dia, saya akan pergi, ini urusan kalian yang menggunakan. Itu kan gaya-gayanya dari Trump, bagaimana ketika dia membuat kekacauan, kemudian orang lain yang suruh ikut sibuk, gitu ya. Sibuk. Sehingga menurut Kemudian, Anda ini pertimbangan yang dianggap akan serius dipertimbangkan Trump, atau ini ya sebetulnya ya bisa jadi akan berubah lagi nanti setelah ini? bisa jadi berubah lagi. Trump dari awal terkait perang ini kan memang selalu berubah-ubah. Terkait misalnya apa ultimate goals dari perang ini juga kan dia selalu berubah-ubah. Gitu. Jadi kalau Trump ya kali ini ya kita ikuti saja dulu. Karena bisa jadi ya hari ini A, besok jadi B, atau sore jadi B, gitu. Dia macam-macam. Gitu. Jadi bagi saya kalau konflik seperti ini sangat dinamis ya. Jadi sangat berubah-ubah gitu. Apalagi tadi yang disampaikan oleh Mbak Dina, memang USS Tripoli masih bergerak ke Timur Tengah. Apakah itu kemudian mereka akan melakukan pendaratan atau tidak kan kita juga belum tahu. Gitu. Jadi situasi saat ini bagi saya ini masih sangat dinamis dan masih tetap mungkin untuk terjadinya banyak perubahan. Itu, Mas. Oke, kita kembali ke topik menyasar situs suci Yerusalem sekarang setelah pusat energi Israel, Mbak Dina. Sekarang situs suci yang dijadikan sasaran. Anda menangkapnya ini pesan serius apa yang sedang dibawa Iran ke Israel? Ya tadi bahwa walaupun sudah dilakukan asasinasi, pembunuhan terhadap begitu banyak pimpinan dari Iran, faktanya Iran masih mampu melakukan satu serangan langsung ke jantung Israel. Dan kalau diperhatikan, Israel itu pada saat ini, sebelum kejadian ini, mereka sudah marangsek masuk ke Yerusalem. Lagi-lagi saya nggak bisa melepaskan masalah ini ya, masalah Iran, Israel, dan Amerika Serikat dari masalah Palestina. Karena Palestina di sini, kemarin kan sudah didesak ya, makin keluar dari tepi barat, Gaza sudah hancur. Kemudian di tepi barat ini mereka sudah mulai juga dilakukan serangan-serangan, termasuk orang-orang Palestina yang tinggal di wilayah Yerusalem. Itu pada saat mereka sedang melakukan panen zaitun, itu mereka diserang oleh orang-orang Israel. Jadi serangannya sekarang sudah mulai horizontal, bukan hanya dari pihak IDF atau militer Israel kepada masyarakat sipil, tapi masyarakat sipil di Israel juga dipersenjatai untuk melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Palestina. Jadi kita nggak boleh lepas juga mata kita, ini masalah yang sangat serius, menyangkut eksistensi satu negara yang juga kita perjuangkan. Mas Anton, kalau Anda menangkapnya, kalau sasarannya ke energi, berarti kan ini hubungannya soal ekonomi. Tapi kalau sasarannya ke wilayah wisata religi semacam kawasan Yerusalem semacam ini, targetnya buat apa kalau begitu? Ya, pertama bagi saya penting untuk kita berhati-hati mencerna informasi kali ini. Benar bahwa Iran melakukan serangan kepada Israel. Apakah kemudian serangan tersebut ditujukan kepada Yerusalem tua itu, apakah itu benar adalah serangan dari Iran? Nah, itu yang harus kita verifikasi. Kenapa demikian? Karena satu, dari awal Iran itu tidak pernah menggunakan narasi agama terkait perang ini. Justru sebaliknya, pihak Amerika lah yang kemudian menarasikan ada sokol perang agama di sini, ada misi agama. Kenapa? Karena ada sebuah lembaga LSM di Amerika Serikat, namanya Military Religious Freedom Foundation, yang menyatakan bahwa dia menerima komplain dari sejumlah personil tentara Amerika Serikat yang komplain terkait apa? Terkait mereka ingin dilibatkan dalam perang ini, tapi mereka komplain dengan apa? Narasi yang dibangun. Ini adalah untuk menjalankan mandat apa yang ditulis dalam kitab suci, menjelang atau menyongsong hari kiamat ketika kemudian Nabi Isa turun. Narasi itu siapa yang mengatakan? Pihak Amerika. Jadi bagi saya ini yang penting untuk kita verifikasi. Itu satu. Kedua, harus dilihat, saya mengecek misalnya bagaimana IDF dalam hal ini, saluran komunikasi medsosnya itu sangat mengeksploitasi terkait yang serangan ini. Sementara sebelum-sebelumnya ketika Iran itu sudah banyak melakukan serangan kepada Israel, dia tidak pernah sekalipun, jadi media komunikasi resmi IDF tidak pernah sekalipun menyoroti serangan yang dilakukan oleh Iran kepada instalasi sipilnya Israel di sana. Kecuali yang ini. Jadi dengan apa? Karena ini juga adalah bagian dari perang naratif,
bagi saya penting untuk berhati-hati. Kenapa? Ini adalah momennya Israel kemudian untuk mengeksploitasi. Tuh kan Iran ternyata tidak juga ini mementingkan kepentingan Islam dan lain. Dia ingin mencoba membuat konflik horizontalnya menjadi melebar, jadi mengaitkan agama bahwa Iran kemudian memang harus diperangi dari semua agama sekalipun. Itu yang ingin bagi saya penting untuk kita menunjukkan kehati-hatian terkait yang ini. Oke, kembali ke pernyataan Trump tadi yang mempertimbangkan bahwa akan menghentikan operasi di Iran itu. Kalaupun kemudian Trump ingin melakukan hal semacam itu, apa kira-kira tawaran yang memungkinkan disampaikan antara Amerika Serikat ke Iran? Tapi jawabnya nanti, kita jeda dulu. Tetap di Kompas TV. Masih melanjutkan diskusi bersama dengan para narasumber. Mas Anton, terkait dengan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kalaupun kemudian AS akan serius untuk mempertimbangkan mengakhiri operasi di Iran ini, apa bentuk tawaran yang mungkin bisa diberikan antara AS ke Iran? Mas Anton? Halo, Ya, apa Mas yang Anton, bisa tawar bagi saya, kalau misalnya memang dia ingin mundur sih mundur saja, itu tidak perlu ada tawaran, karena kalau misalnya dalam konteks teoretik ya, ada 5 pendekatan kenapa kemudian konflik itu bisa berakhir. Yang pertama adalah dia tercapai misalnya win-win solution, lalu ada compromising, ada yang kemudian salah satu pihak yang mengalah, ada salah satu pihak yang menang, yang terakhir adalah dua-dua pihaknya sama-sama withdraw, menarik diri. Jadi kalau misalnya Amerika dalam hal ini ingin menarik diri, ya tinggal menarik diri aja, tidak ada masalah juga itu bagi saya. Dia tidak perlu ada penawaran, gitu. Jadi memungkinkan, mungkin saja, gitu. Tinggal nanti lihat kalau misalnya perang tahun lalu misalnya, apakah ada kesepakatan? Nggak ada ya, tiba-tiba bubar saja, gitu. Jadi kan kalau misalnya kita ngelihat apa yang dilakukan oleh Iran, misalnya ya Iran ketika dia tidak diserang, dia tidak akan melakukan penyerangan. Kan problemnya adalah kalau misalnya Amerika Serikat mundur, apakah Israelnya mundur tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Dina? Nah itu kan jadi problem. Kadang-kadang kan memang yang salah satu biang keroknya juga adalah Israel gitu. Jadi ini yang memang bagi saya kalau misalnya apakah ada perlu ada tawaran ya? Kalau cuma mundur, ya mundur saja. Atau itu juga ingin menunjukkan bahwa ternyata ya Amerika cuma segini aja gitu. Dia cuma ingin membuat kekacauan, ingin buat kerepotan. Habis itu ya udah pergi aja. Itu sih Mas. Oke, nah tapi di sisi lain Mbak Dina, Iran menyatakan tidak percaya atas omongannya si Trump yang mempertimbangkan mengakhiri operasi itu. Ada kesan bahwa ini bakal berlanjut terus ini operasi ataupun juga konflik yang muncul sekian lama sudah masuk pekan ketiga ini. So kalau kemudian ada hal yang semacam ini, pola diplomasinya akan bagaimana kemudian? Pertama, kalau kita bicara diplomasi, pertanyaannya adalah siapa yang mau diajak bicara oleh Amerika Serikat di Iran. Karena pihak-pihak yang sekarang sudah dibunuh oleh di Iran, itu termasuk juga pihak-pihak yang selama ini sebenarnya reformis dan biasa menjadi kepala negosiasi ya, seperti Pak Ali Larijani. Jadi siapa yang mau diajak bicara? Karena biasanya kalaupun kita punya satu tujuan, katakanlah regime change gitu di Iran, itu menjadi satu tujuan, maka biasanya dibelah dulu nih pihak di Iran. Kemudian didekati salah satu pihak sampai dia mau duduk bersama dengan Amerika Serikat dan mencapai satu deal. Amerika Serikat interest utamanya itu menurut saya adalah minyak. Dia menjadi penguasa utama minyak dan juga jalur Hormuz. Dia mau mengambil alih penguasaan jalur Hormuz. Kalau Hormuz itu dikuasai oleh Amerika Serikat, bisa dibayangkan dia menjadi atau menganggap dirinya lah setidaknya sudah berada di tangan di atas dibandingkan China gitu kan. Karena China mengandalkan juga jalur Hormuz untuk minyaknya, dan selama ini Amerika Serikat paling sakit hati dan bingung ya mencari jalan keluar terhadap China yang selama ini selalu menguasai jalur logistik, infrastruktur dunia lewat Belt and Road Initiative, dan juga energi dunia. Dia sudah menguasai juga pasar energi alternatif. Ibaratnya dikunci pun di Hormuz dia oke-oke aja, tapi kalau Hormuz yang dikunci oleh Amerika Serikat, setidaknya dia sekarang punya daya tawar terhadap China. Jadi gambarnya agak lebih luas. Tapi kalau saya bayangkan permintaan Iran sendiri kan jelas ya, bahwa tidak terjadi lagi serangan serupa ini terhadap Iran. Nah di situ problemnya, karena Israel posisinya itu kelompok oposisi terhadap Netanyahu, Yair Lapid dari partai Yesh Atid, yang sebenarnya jalurnya itu sentris. Yang kita asumsi kalau dia sentris kan harusnya tidak sekeras Netanyahu ya, perspektifnya terhadap tetangganya, apalagi untuk mencari solusi. Tapi kenyataannya dia baru saja mendeklarasikan bahwa dia di belakang Netanyahu.
Artinya Israel ini betul-betul all out, ingin memanfaatkan waktu secepat-cepatnya untuk mendapatkan Greater Israel. Kalau saya lihat posisinya itu soalnya negara-negara sekitarnya dengan dia menyerang Lebanon yang secara politik juga sangat lemah, kemudian negara di sekeliling di sekeliling Israel yang lain juga sudah lemah ya, seperti Suriah, Irak, Yordania, itu makin kelihatan bahwa tujuan akhir dari Israel itu adalah melumpuhkan kemampuan negara-negara tetangganya untuk mengambil keputusan decisif terhadap Israel. Jadi inilah yang menurut saya akan sulit mencapai meja negosiasi saat ini walaupun si Amerika mengajak. Sehingga kalau kemudian Anda menafsirkan pernyataan Trump ini, posisi Trump lagi terdesak atau lagi di atas angin, Mbak, sebetulnya? Lagi di atas angin. Dia masih dalam posisi sebenarnya masih meyakini ada jalan lain untuk menghantam Iran. Dan dia baru dapat angin dari Inggris kan tadi. Walaupun kemarin 2 hari lalu lah ya, kita kan diskusi seperti ini, kemudian melihat bahwa penolakan NATO untuk menggunakan kekuatannya itu menunjukkan bahwa sebenarnya Eropa sangat hati-hati untuk terjun ke dalam masalah ini. Tapi ternyata Inggris punya perjanjian yang lain yang mengharuskan dia harus membantu Amerika Serikat. Di sini dia sudah menemukan kunci baru nih ya, masih mau dia coba lagi. Nah, problemnya kita memperpanjang perang seminggu lagi aja, itu kan risikonya juga lebih tinggi ya. Kemungkinan kerusakan dan instabilitas juga lebih tinggi. Mas Anton, kalau kemudian kondisinya seperti ini, keluar pernyataan itu, negara teluk atau negara sekutunya AS masih bisa melakukan desakan untuk diseriusin nggak nih untuk mengakhiri konflik, atau justru bisa kebalikan yang kejadian? Ya, kalau misalnya kita lihat pernyataan Iran yang meminta warga di beberapa negara termasuk juga Uni Emirat Arab untuk melakukan evakuasi, itu kan sebenarnya pesan bahwa Iran akan melakukan serangan. Kenapa? Iran dugaan. Jadi ada beberapa dugaan yang ketika Iran menyampaikan itu, Iran ingin melakukan upaya kemudian preemptif. Jadi ketika ini ada Tripoli yang bisa jadi menyerang dia, gitu ya. Kemudian ada penebalan, termasuk juga Pangkalan Garcia tadi yang disebut-sebut itu. Jadi kemudian dan Pangkalan Garcia sendiri kan Iran sendiri sudah bilang bahwa dia akan meluncurkan serangan ke sana, gitu ya. Jadi bagi saya dugaannya adalah Iran kemudian ingin tetap menjaga eskalasi dan menyerang fasilitas-fasilitas Amerika Serikat sebagai upaya preemptif, gitu. Jadi sebelum mereka menyerang, kita serang duluan, dan itu yang kemudian ada warning yang sudah disampaikan ke negara-negara teluk. Bagi saya, fase saat ini itu udah bukan lagi kita cerita tentang disrupsi, tapi cerita tentang bagaimana damage yang bisa jadi ini akan panjang ceritanya, jadi kerusakan yang panjang, gitu. Jadi dan ini yang kemudian nanti akan kita lihat. Gitu. Dulu misalnya waktu perang Irak di tahun Irak menyerang Kuwait misalnya, Irak itu kan juga menghajar fasilitas infrastruktur yang dimiliki oleh Kuwait, kilang-kilang minyak. Tapi apakah kemudian Irak memenangkan pertarungan itu? Jawabannya enggak. Gitu. Justru kemudian membuat kacauan, kerusakan yang lebih masif, dan itu yang kemudian dilakukan oleh Amerika sekarang. Dia melakukan banyak kerusakan infrastruktur di Iran. Apakah itu menang? Ya, sejauh ini sih Amerika mengklaim menang, termasuk juga apa yang disampaikan oleh Trump. Tapi kan kenyataannya enggak. Kita bisa lihat sampai hari ini pihak Iran masih tetap bisa melakukan perlawanan. Gitu. Jadi terlepas dari klaim itu, kemudian Iran mencoba kemudian membantah klaim-klaim itu dengan tetap melakukan serangan, termasuk juga ke Pangkalan Garcia yang digunakan oleh Amerika Serikat miliknya Inggris. Itu, Mas. Oke, sehingga kalau begitu untuk ada negara penengah ini sudah mustahil, atau masih bisa kita menaruh harapan di situ, Mas Anton? Saya ngelihatnya yang diupayakan masih ada, gitu. Ada beberapa pihak yang mengupayakan, termasuk misalnya Rusia. Misalnya Rusia punya concern untuk bagaimana kemudian dia bisa ikut bermain di sini. Buktinya apa? Buktinya Trump juga ikut menelpon dia, dan dia juga sudah punya hubungan baik, gitu ya. Nah, bagi saya upaya-upaya itu kalau sejauh ini, kalau dilihat dari time-nya, dari waktunya belum matang. Baik. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam resolusi konflik itu waktunya harus matang, ini right moment. Jadi ada fase namanya hurting stalemate, di mana para pihak yang bertikai ini saling menyakiti satu sama lain dan tidak bisa keluar. Dan hari ini mereka masih hobi saling menyakiti satu sama lain. Jadi apakah ini waktu yang tepat? Ya waktunya kalau melihat dari waktu itu belum. Tapi apakah dia mengupayakan? Bagi saya mengupayakan. Kenapa? Karena Uni Eropa sendiri
gitu ya, dari rapat yang kemarin juga fokus bahwa mereka sama-sama sepakat terkait Iran, tapi ingin mengupayakan jalur lain. Baik. Kenapa? Mereka paham damage-nya akan banyak kalau ini tidak berhenti dan lain-lain. Jadi bagi saya di bawah tangan, di bawah meja itu upayanya sedang berjalan. Apakah kemudian itu nanti berhasil atau tidak, ya nanti kita tinggal lihat. Tapi di sisi lain, para pihak yang bertikai ini masih saling menyerang satu sama lain itu, Mas. Oke, Mas Anton, Mbak Dina, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Selamat sore, makasih.